Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Ahmad Rafiki, dengan NIM 2357301004, lalu Nabila Syarani dengan NIM 2357301089, dan Selvina dengan NIM 2357301123. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil dari proyek CRM yang berjudul Perancangan Sistem CRM dalam Pengembangan Makeup Store Miss Glam. Selanjutnya, pertama akan dijelaskan oleh Selvina. Miss Glam merupakan sebuah makeup store yang sudah memiliki lebih dari 25 cabang di Indonesia. Tapi, kami menemukan beberapa masalah. Yang pertama, belum tersedia platform digital yang mendukung analisis data pelanggan. Kemudian, untuk proses promosi dan pelayanan itu masih bergantung pada media sosial, yaitu Instagram. Lalu, tantangan dalam pengelolaan ekspansi bisnis tanpa sistem IT yang terstruktur dan scalable. Untuk target marketing dari Miss Glam itu berskala nasional. Jadi, kalau misalnya tidak ada sistem IT yang mengelola data pelanggan, itu pasti akan menyulitkan Miss Glam. Sehingga kami menawarkan sebuah solusi, yaitu perancangan sistem Customer Relationship Management atau CRM yang terintegrasi berbasis website, di mana nanti di sistem ini akan mengintegrasikan fitur-fitur CRM seperti promosi otomatis, katalog produk interaktif, serta layanan pelanggan digital yang lebih responsif. Dan melalui sistem CRM ini, kami berharap Miss Glam dapat meningkatkan loyalitas pelanggan, menyusun strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran, serta mengoptimalkan operasional secara menyeluruh. Selanjutnya adalah Customer Interaction Map ataupun CIM, berguna untuk membantu Miss Glam dalam memahami kebutuhan, preferensi, dan perilaku pelanggan di setiap tahap. CIM terbagi menjadi 5 fase. Yang pertama adalah fase awareness, bertujuan untuk pelanggan pertama kali mengenal merek atau produk melalui berbagai saluran. Contohnya aktivitasnya adalah iklan di platform seperti Instagram ataupun TikTok. Kemudian ada fase consideration. Pada fase ini, setelah mengenal brand, calon pelanggan mulai menimbang untuk membeli dengan cara mencoba datang ke toko dan melihat review dan testimoni. Selanjutnya adalah fase purchase. Pada fase ini, pelanggan memutuskan untuk membeli produk dengan datang ke toko dan membeli secara langsung serta mendaftar membership. Yang keempat itu adalah fase retention ataupun retensi. Setelah membeli, usaha yang dilakukan oleh dari Miss Glam adalah untuk bagaimana caranya memperlakukan agar pelanggan tetap loyal. Contohnya adalah memberikan pelayanan terbaik dan memberikan promo serta voucher membership. Selanjutnya adalah fase advokasi. Pada fase ini pelanggan yang loyal akan berubah menjadi promotor aktif untuk brand sendiri, yaitu Miss Glam, dengan cara repost di media sosial dan memberikan testimoni. Selanjutnya yaitunya penerapan fitur CRM, yang mana penerapan fitur ini berfungsi untuk mempersingkat waktu dan juga pekerjaan dari perusahaan Miss Glam tersebut. Ada 3 fitur yang digunakan di sini, ada SFA, SA, dan FA. SFA adalah Sales Force Automation, yang mana contoh dari fitur yang digunakannya yaitunya Product Visualization, lalu ada Order Management, dan juga Account Management, dan lain-lainnya. Lalu yang kedua ada SA atau Service Automation. Contoh yang kami gunakan yaitu Customer Self-Service, lalu Knowledge Based Self-Service. Lalu yang ketiga ada MA atau Marketing Automation. Itunya fitur yang kami gunakan contohnya adalah email campaign dan loyalty management. Selanjutnya adalah analisis gap dan review data untuk melihat perubahan yang terjadi sebelum CRM diaplikasikan dan setelahnya. Yang pertama yaitunya waktu dan efisiensi pelayanan. Pada proses ASIS, prosesnya masih manual dan membutuhkan waktu 10-15 menit. Pada proses 2B, perubahan terjadi sehingga sistem menjadi otomatis dan juga waktu pelayanan menjadi 5-8 menit sehingga waktunya lebih efisien. Yang kedua, perubahan terjadi pada sumber daya manusia, yang mana pada proses ASIS cukup staf untuk dengan kemampuan dasar operasional toko. Lalu untuk proses tubinya hanya perlu admin CRM sekitar 1-2 orang. Lalu yang ketiga, infrastruktur dan teknologi. Ada perubahan terjadi yang mana pada proses ASIS hanya kasir dan pencatatan manual. Pada proses tubinya membutuhkan perangkat digital seperti PC atau tablet dan internet stabil dan sistem backup data. Yang terakhir, perubahan pada kompleksitas data, yang mana pada proses ASIS data terbatas, sedangkan pada proses tubi datanya menjadi lebih luas sehingga butuh strategi manajemen data yang matang.
Mungkin cukup sekian presentasi proyek CRM kami pada siang kali ini. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan masuk ke proses demo website. Jadi, ini adalah halaman pertama yang user akses ketika membuka website Miss Glam. Di halaman ini terdapat fitur SFA yaitu Product Visualization karena menampilkan katalog produk dengan foto yang menarik serta harga yang rinci. Ketika salah satu produk diklik dan kita klik checkout sekarang, itu akan ditampilkan semacam checkout dengan form yang sangat simpel. Kemudian klik proses pembayaran ketika semua formnya sudah diisi. Oke, selanjutnya akan muncul shopping chart serta order history di bagian riwayat pesanan, dan ini masih termasuk di bagian order management. Ada semua status termasuk suka, diproses, dikirim, selesai, dan dibatalkan. Selanjutnya ada fitur yang ketiga yaitu account management atau manajemen account, dan itu terletak di bagian profile. Jadi di sini user bisa login dengan nama, kemudian ada email dan nomor handphone. Di sini juga ada halaman account info, wishlist, order, dan logout untuk keluar dari akun. Selanjutnya untuk fitur yang kelima yaitu product management, itu terdapat di bagian product admin. Jadi di manajemen produk ini, admin dapat menginputkan, mengedit, dan menghapus data dari produk. Fitur yang selanjutnya adalah Sales Management Reporting. Itu terdapat di bagian laporan penjualan. Di laporan penjualan, ini ada semacam grafik. Selanjutnya ada di bagian dashboard. Nah, di dashboard ini kita bisa melihat total penjualan harian ataupun bulanan, kemudian ada laporan produk terlaris. Jadi di sini bisa ditampilkan segmentasi pelanggan, kemudian total pesanannya sudah berapa banyak, total pelanggannya, aktivitas terbaru, dan lain sebagainya. Ini masuk ke bagian Sales Management Reporting. Selanjutnya adalah fitur SA. Baiklah, pada fitur SA di sini kami memiliki beberapa fitur. Yang pertama adalah Customer Self-Service. Customer Self-Service yang pertama FAQ, yaitunya berisi terdapat pada halaman home dan yang paling bawah. Yaitunya berisi beberapa pertanyaan yang sering diajukan oleh user, seperti bagaimana cara melakukan pemesanan, apakah ada produknya masih tersedia, dan lain-lainnya. Selanjutnya, fitur dari SA adalah cek status pesanan dengan cara user mengklik riwayat, lalu di sana user dapat melihat pesanan tersebut sudah diproses atau sudah dikirim, selesai, ataupun dibatalkan. Itu adalah fitur dari customer self-service. Lalu fitur knowledge based self-service nya terdapat pada detail dari produk. Ketika sesuatu produk diklik, maka dia akan menampilkan halaman detail produk yang berisi seperti produk ini adalah pilihan sempurna bagi kamu yang mencari kualitas dan kenyamanan, dan seterusnya. Selanjutnya, fitur dari SA adalah Customer Communication Management. Itunya terdapat pada halaman admin pemasaran pada kampanye email. Di sana admin dapat membuat sebuah kampanye dan melihat statusnya, apakah kampanye itu sudah terkirim, terjadwal, atau juga draft. Selanjutnya, WhatsApp kontak langsung terdapat pada halaman user bagian footer. Di sana user dapat kontak langsung penjual dan diarahkan ke WhatsApp. Selanjutnya adalah fitur dari MA. Nah, ketika kita masuk ke halaman home, maka akan menampilkan sebuah pop-up yang dimana sebuah diskon untuk pengguna baru. Ini merupakan masuk ke dalam fitur MA. Yang kedua itu ada fitur loyal management yang berada di bagian profile. Di sini kita dapat melihat kita dalam leveling bagian mana. Di sini kita dapat melihat apa saja yang ketentuan dari membership kita. Kemudian kita dapat melihat apa saja jenis-jenis membership yang tersedia. Kemudian itu adalah fitur customer segmentation yang berada di bagian admin. Pada bagian admin ini kita dapat melihat segmentasi dari pelanggannya, berapa pengguna pelanggan gold, pelanggan silver, dan juga pelanggan
bronze. Kemudian pada bagian ini juga dapat email campaign yang dimana kita dapat melihat email yang akan kita buat untuk otomatisasi kepada pelanggan kita. Kita dapat melihat memberikan selamat datang dan juga perayaan ulang tahun. Sekian dari kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.